yang namanya gorengan adalah dengan direbus, dikukus, dipanggang. Itu semuanya kalau di ayam panggang kalau saya bikin kok enak ya, begitu. Tadi saya introdusir dari kearifan lokal, budaya kuliner Sunda yang enggak mungkin saya tahu udah bisa kalau udah ada sambal, udah ada apa tadi sampo itu bisa dari daun singkong dengan daun ubi dijadikan satu. Saya ingat seperti dibumbatkan terus dipotong-potong, lalu nanti kan ikan emasnya itu dipepes, kan begitu. Ya, kita lanjut lagi perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Pak Nusirwan, Pak. Betul tadi kalau Pak Nus kan menyebutkan bahwa itu upayanya Bu Mega ya mencairkan suasana begitu ya, bercanda dalam konteks di Rakernas kemarin. Tapi kalau Mas Umam tadi melihat itu mungkin bercandanya dalam konteks internal gitu. Tapi akhirnya kan dampaknya juga jadi negatif gitu Pak dilihat. Apalagi seolah-olah mendiskreditkan profesi tukang bakso itu gitu. Kalau Pak Nusirwan melihatnya bagaimana atau meresponnya bagaimana? Tepat nggak bahwa bercandaan itu akhirnya diterima negatif oleh publik gitu? Itulah bahwa semua tentu kita berupaya untuk memberikan juga pendidikan seperti Mas Khairul tadi analisanya begitu jauh sekali ya, berkaitan dengan minyak goreng, dengan ini dan itu. Bacaannya tentunya Mas Umam, mohon maaf, akademiknya tidak setinggi Bapak, ya. Tapi tentu ini juga akhirnya energi kita, kemampuan dan kapasitas, khususnya mohon maaf kalau teman-teman yang biasa berviral, itu tidak kepada substansi konteks ya, pembahasan ya. Lebih suka dengan melihat hal-hal yang bisa bikin meriah begitu. Jadi ini hal-hal yang tidak pada intinya. Tadi kan sebetulnya seperti Mas Umam menyampaikan soal minyak goreng. Maksudnya Ibu, kita akan berupaya untuk memberikan alternatif cara untuk supaya tidak ada ketergantungan terhadap satu produk, maksudnya begitu. Tapi dipotong, seolah-olah tidak mengetahui problem di bawah. Ini spot-spot seperti itulah kemarin juga dikeluhkan oleh Ibu, mengkutnya itu melihatnya tidak lengkap. Ya, jadi akibatnya, tapi apa boleh dikata ini adalah negeri yang demikian terbuka. Tapi seharusnya kita semua berupaya untuk bisa mengarahkan kepada hal-hal yang memang benar-benar menjadi tugas utama fungsi kita. Ya. Oke, partai politik selalu didesak apa yang kamu kerjakan kan begitu. Oke, Pak Nus, mohon maaf. Ya. Kalau memang Pak Nusirwan tadi menyebutkan waktu isu minyak goreng, Bu Mega kan pengen menyampaikan ke masyarakat begitu ya, masih ada loh alternatif memasak dengan tidak menggunakan minyak goreng. Oke, begitu. Tapi kalau yang kemarin ini soal tukang bakso begitu ya, ini yang ingin disampaikan apa gitu? Baterainya. Sebentar. Oke, kami perbaiki komunikasi dulu dengan Pak Nus. Tapi begini kan ya Mas ya, banyak kemudian yang mempertanyakan seharusnya dengan ketokohan besar seorang Bu Mega begitu, ada juga tim komunikasi di belakangnya. Nah ini apakah kemudian tim komunikasinya tidak begitu memikirkan dampak secara luas di masyarakat begitu, menurut Mas Umam? Iya, kalau tim komunikasinya sepertinya sudah mencoba berjalan itu. Salah satu indikasinya apa? Begitu kemudian muncul tukang bakso dalam diksi yang disampaikan oleh Bu Mega dan memungkinkan atau berpotensi memunculkan kontroversi, langsung ada langkah mitigasi. Apa langkah mitigasinya? Mengundang tukang bakso dan makan bakso bersama-sama. Itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Itu pasti memiliki tujuan dan dikalkulasikan dengan baik
dalam konteks komunikasi publik. Tapi pertanyaannya apakah kemudian hanya dengan makan bakso semua permasalahan selesai? Setidaknya ranah komunikasi politik publik itu relatif akan menyerap sesuatu yang sifatnya sederhana. Tidak mungkin kemudian dijawab dengan retorika yang sedemikian rupa, tetapi cukup dengan foto makan bakso, saya pikir itu kemudian dianggap bisa menjawab kegundahan itu. Tetapi kalau misal tadi yang disampaikan oleh Pak Nus ya, kalau misal kemudian hal seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak substansial, saya ingin sampaikan ya, ini ada sebagai contoh. Kalau misal tadi materi terkait dengan Papua, sesuatu yang mungkin dianggap sebagai yang sederhana, tetapi kalau kita kontekstualisasikan, ada sebuah momentum sangat luar biasa. Misalnya di Australia. Australia itu punya suku aborigin, dan pada satu konteks tertentu di era kolonialisme Inggris ada satu kebijakan dari pemerintah federal yang kemudian yang disebut dengan the stolen generation. Apa yang dilakukan? Mengambil semua anak-anak itu dari suku aborigin, kemudian dilakukan mix percampuran genetik untuk apa? Sebagai bagian dari strategi ethnic cleansing. Dan itulah kemudian di tahun 2008 Perdana Menteri Kevin Rudd melakukan permohonan maaf atas nama pemerintah federal kepada komunitas aborigin. Nah, kalau misal itu kita kontekstualisasikan dalam konteks candaan, Bu Mega, kalau misal tadi Pak Nus menyampaikan, kita coba yang substansial. Apa yang kemarin disampaikan terkait dengan teman-teman Papua, kalau misal ini ada kelompok yang kemudian menggoreng itu, memanfaatkan itu sesuatu yang sangat signifikan. Oleh karena itulah disebut sebagai the sorry day, disampaikan oleh Kevin Rudd di hadapan semua parlemen, seluruh member parlemen, di hadapan jutaan warga aborigin sebagai bentuk pengakuan permohonan maaf negara atas kebijakan itu. Nah, kalau misal kemudian disampaikan kemarin, sekarang banyak yang kemudian sudah campur, sebaiknya kawin campur dan lain sebagainya. Mungkin to some extent itu sesuatu yang oke lah, guyonan, obrolan biasa. Tetapi dalam konteks substansial, terutama mereka yang berasal dari komunitas civil society, bergerak di isu human right, ini bisa sesuatu yang sangat sensitif. Ya, candaan tapi celahnya besar begitu ya? Celahnya besar, termasuk dengan tukang bakso tadi. Nah, kalau Mas Umam melihatnya gini, kalau misal tadi Pak Nus kan bilang kalau Pak Nus sudah nyambung lagi belum? Sudah terhubung. Sudah ya. Pak Nus? Oh, belum ya rupanya. Oke. Kalau Pak Nus Irwan sudah tersambung lagi belum, Pak? Oke, Pak gini, kalau esensinya yang tadi ketika statement Bu Mega soal minyak goreng, oke lah, karena memberikan sebenarnya berniat adalah memberikan masukan, alternatif kepada masyarakat ya, masak yang nggak harus pakai minyak goreng, masih ada cara lain gitu. Tapi kalau yang kemarin ini substansinya apa, Pak Nus? Bisa dengar suara saya? Sudah bisa dengar, Pak. Jadi pada saat itu kita mengalami kondisi pada saat minggu pada waktu itu adalah kelangkaan di lapangan, di pasar. Maka Ibu melihat bahwa karena kita terlalu tergantung dengan salah satu komoditi, seperti kayak itu pun menjadi concern kita soal energi dan juga soal pangan, di mana seharusnya kita sejak pagi-pagi mempersiapkan diri dengan berbagai alternatif, jadi tidak tergantung kepada pagi pada makanan nasi gitu, tapi juga demikian pula dengan soal minyak goreng, sehingga kita tidak dipermainkan oleh beberapa pihak tertentu yang bisa memainkan sebuah harga yang naik dan turun. Kalau itu kita masyarakat kita cukup kreatif, Ibu kan tadi menceritakan bisa juga direbus dan sebagainya. Itulah yang sebetulnya yang tadi saya katakan substansinya adalah tentu kita mempersiapkan alternatif mensikapi kebutuhan pokok, dan itu adalah maka kita kemarin di Rakernas itu dengan temanya adalah desa kuat. Maksudnya apa ya, supaya kita untuk kedaulatan pangan dan juga nanti sampai kepada itu substansi yang ingin saya jawab. Tapi di antara beberapa hal statement atau katakanlah sambutan, ada beberapa yang tadi saya katakan untuk mencairkan kondisi supaya nggak tegang di dalam rapat. Bisa saja seperti Pak Khairul tadi itu menyampaikan, kalau mau ditarik kemana-mana ya bisa-bisa saja Pak Khairul. Itu tergantung
siapa ini yang jadi booster sama viral ini yang mengarahnya ke sana dan untuk supaya ada ketegangan dan sebagainya. Tapi kami yakin bahwa warga kita tetap bertahan dan penerimaan mereka selama sekian periode mereka tidak jauh dari PDI Perjuangan karena sudah tahu Pak Khairul bahwa maksudnya itu bukan begitu gitu. Oke, baik. Baik Pak Nus, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih Pak Nus. Terima kasih atas waktunya dan hadir bersama kami. Nanti kalau ada diskusi lebih lanjut